sharing. Sejujurnya aku sudah 6 tahun di Oriflame, tapi aku menuliskan 5 tahunku di Oriflame karena memang menurutku setiap 5 tahun pencapaian itu sesuatu banget. Dan karena masih fresh juga, jadi aku share ke teman-teman 5 tahun itu udah apa sih yang berubah gitu ya. Kalau teman-teman tahu tagline-nya Oriflame, Oriflame change life, Oriflame merubah hidup buat semua orang. Jadi jangan mau kalau dibilang Oriflame itu cuma punya orang yang bokeh, punya orang yang susah, punya orang yang gak mampu. Semua orang punya impian teman-teman, termasuk aku yang tadinya aku tidak merasa butuh Oriflame, yang aku bisa aja nggak ngapa-ngapain asoy geboy gitu ibaratnya ya. Tapi ternyata dari Oriflame aku pun dapat sesuatu. Alhamdulillah. So, namaku Dwi Yuniarti Rahayu. Teman-teman bisa kenalan atau kita temenan di sosial media. Aku lupa mencantumkan ya. Aku seperti yang tadi udah aku introduce diriku, Diamond Director dari komunitas Maki dan Paki. Yuk, Ida. Aku yang dulu tuh kayak apa sih? Aku yang dulu sama kayak Arya, orang kantoran, kerja dari jam 5 sore sampai jam 8, officialnya, aslinya bisa sampai jam 11, bisa sampai jam 12. Sabtu Minggu aku biasa kerja juga. Aku benar-benar wanita karir, dulu di kantor nggak pernah kebayang bakalan ngerjain marketing. Aku dulu dari awal dari sekretaris sampai level tertinggiku HRD manager buat NGO Amerika. Terus aku pencinta jalan-jalan karena biasa dikirim sama kantor ke nasional di daerah-daerah, sampai Sangatta aku juga pernah kerja di situ. Maksudnya keluar kotanya ke Sangatta di sini ya. Sampai ke luar negeri juga dikirim sama kantor. Terus kalau pernah dengar ceritanya Maki punya Maki Cakes, aku juga pernah punya Yellow Kitchen. Tapi aku belum setajir Maki dengan omset 10 jutaan per bulan. Aku baru merintis waktu itu tahun 2010. Kenapa aku ngerintis juga? Karena aku dulu juga kerja kantoran dan mulai ngerintis Yellow Kitchen. Kenapa? Karena waktu itu juga udah ada wacana Pak suami mau dipindahin ke Palembang. Jadi bukan dipindahin, mau pindah kerja ke Palembang. Jadi aku mulai ancang-ancang, oke, aku harus melakukan sesuatu. Aku bikin Yellow Kitchen. Jadi aku kerja kantoran jam 8 sampai jam 5 sore. Abis itu aku ngerjain cake sampai pagi, sampai azan subuh baru selesai. Aku minta izin tidur 1 sampai 2 jam. Abis itu aku mandi, aku ngantor. Aku pernah kayak gitu seminggu. Abis itu aku tepar. Bener gak kuat, karena waktu itu orderannya lagi kenceng banget. Kenapa aku mau melakukan itu? Karena satu, pakai cinta, passion, sama kedua ya emang ini yang lagi aku rintis. Aku masih butuh kerja kantoran, aku masih butuh gaji, aku juga butuh mulai merintis bisnisku sendiri. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi nanti ada relate-nya. Kenapa mau ngerjain Oriflame sampai jam 12 malam? Karena aku bersyukur aku pernah kerja sampai pagi. Gitu, bener kan? Bener gak? Jadi aku bersyukur banget. Kalau orang bilang jadinya jadi begadang nih Bu Dwi ini jam 12 baru tidur. Aku pernah nggak tidur. Aku kerja di dua tempat dan makanya aku bersyukur masih bisa tidur jam 12. Dulu nih, mungkin Maki juga pernah ngerasain ya, udah jam 2. Bantal kayak manggil-manggil, kayak belum jadi, uang udah diterima. Coba gimana rasanya kan? Makin loncat ke tempat tidur ya Maki ya. Tapi gimana dong? Bener-bener nggak bisa. Aku ngalamin banget. Udah mulai jam 2 menuju mau sahur, ya ampun, masa sampai subuh sih ini belum kelar? Emang belum kelar, gitu loh. Dan itu nggak bisa dikasih tugaskan ke pembantu, bener ya Maki? Karena customize kalau kita bikin cake itu harus kita sendiri. Ntar ngantuk-ngantuk ya kadang-kadang kena gunting dekornya gitu ya. Itu aku pernah ngalamin. Jadi lagi-lagi aku syukuri banget aku ngerjain Oriflame mau begadangan walaupun aku hanya sampai jam 12, jam 11, that's okay banget. Gak suka bidang marketing, bener banget teman-teman. Aku sampai pernah berantem sama Pak suami karena aku merasa enggak lah, gue gak bisa jualan.
kayaknya gengsi, maaf, aku kayak gengsi gitu loh jualan dulu. Kayaknya jualan tuh nggak lebih baik dari yang beli gitu. Aduh salah banget ya. Jadi percaya deh, semua orang pernah nyasar kok. Pernah nyasar, dan aku adalah orang yang ngerasa tadinya nggak bisa jualan. Aku anti jualan, aku nggak suka dunia marketing. Tapi lihat sekarang, malah Pak suami juga bilang, kamu lebih marketing dari gue. Astaga, ternyata kalau udah ngomong nggak bisa di stop ya. Anti MLM, iya. Siapa yang anti MLM tadinya di sini? Ayo ngaku. Hampir 80% pada anti MLM. Iyalah, siapa sih yang mau ditipu? Siapa yang mau dibohongin, ya kan? Siapa yang nggak mau rugi kan? Pasti kita semua seperti itu. Ternyata multi level marketingnya Oriflame itu beda banget teman-teman. Jadi yang belum tahu bedanya bisa tanya ke upline-nya masing-masing, ya kan? Karena kalau ngejelasin panjang lagi bisa sampai besok kita, ya toh? Jadi MLM-nya Oriflame jelas-jelas insya Allah syariah, dan alhamdulillah produknya pun juga udah dapat sertifikasi halal dari MUI 100% teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Jadi dulu aku pun juga bukan yang seperti ini. Aku dulu banyak minderannya, banyak malunya. Pakai make up juga cuma pakai alis melengkung gitu, terus pakai krim abal-abal. Ya Allah, tolongin ya. Gajinya padahal udah 18 juta loh. Tapi krimnya abal-abal. Kenapa? Karena gengsi nanya. Terus maluan. Terus cuma ikut-ikutan kan? Dulu kan nggak kayak sekarang, nggak kayak di sosial media banyak banget informasi tentang krim yang baik, yang benar. Dulu tuh ngelihat orang, ih gila mukanya putih, gue kok yang ini mukanya putih juga ya, kok bisa kayak gitu ya, aduh kok gue nggak pakai krim apa-apa ya, gitu ya, panik gitu ya. Bayangkan orang Jakarta kerja kantoran, punya duit belasan juta per bulan aja masih kudet. Jadi teman-teman kalau nawarin skincare harus pede, nggak semua orang tahu, ya kan? Ya kayak gitu ya. Jadi akhirnya aku waktu itu ikut-ikutan. Emang aman itu krimnya? Iya aman kok, beli deh. Sampai orang-orang karena aku putih nih mukanya kayak panu waktu itu. Karena putihnya beda kan, putih tapi kasar. Ya ampun, kasar Bo. Terus kalau pakai krim tuh rasanya kayak takut, kok bau ya? Kok ini ada kimianya apa enggak ya? Tapi dipakai karena pengen putih. Itu kesalahan yang terjadi pada diriku waktu itu ya. Jadi aku juga kayak kebanyakan orang kali ya, jadi aku standar banget makeupnya. Mantan krim abal-abal iya, setiap pakai deg-degan iya, terus terang. Kalau udah putih aku berhenti, aku beli krim yang di pasaran supaya nggak dosa-dosa amat, supaya nggak rusak-rusak amat mukanya. Nanti mukanya nggak putih lagi, aku beli lagi. Astaga, ya sudahlah, itu masa lalu tuh ya. Menolak mentah-mentah diajakin Oriflame, waktu itu diajakin tahun 2012. Terus aku nolak banget karena ya kan secara ada jalan-jalan keluar negerinya, aku juga dikirim dari kantor, jadi aku nggak perlu, ya nggak? Ada duitnya, aku lebih banyak, bener nggak? Ya kan? Jadi boleh-boleh aja aku tolak. Jadi lagi-lagi teman-teman kalau ditolak orang, syukur alhamdulillah kalau aku, karena dia calon Kortim, karena bisa saja dia sekarang belum butuh, yang penting dia tahu bahwa aku Oriflame-an. Jangan sampai dia nggak tahu kalau aku Oriflame-an. Sehingga ketika dia mau belanja produk Oriflame, dia cari aku. Ketika dia mau join Oriflame, dia join sama aku. Itu prinsip aku. Jadi nggak boleh nih yang di sini yang mau berhasil, yang mau sukses, ditolak baper. Masih ada yang baper? Wait, no. Masih ada yang baper? Irma? Sedikit? Mau dilaporin lagi ya barista ya. Oke lanjut. Jadi itulah aku yang dulu. Terus yang sekarang, walaupun ibu rumah tangga bangga banget. Ya dulu kayak malu ya nulis di RT itu, kayak dulu aku malu loh. Tapi ternyata sekarang aku bangga banget. Iya, aku ibu rumah tangga yang full time Oriflame. Iya, aku IRT Oriflame-an. Gitu, aku bangga banget, dan aku adalah leader. Jadi kalau teman-teman di sini datang sebagai pebisnis, baru join atau baru melek mau serius, teman-teman adalah calon leader. Ya, leader sama bos beda. Nanti penjelasan lebih lanjutnya ada lagi sama upline-nya masing-masing. Liburan nasional dan internasional, alhamdulillah hampir 1 tahun sekali dan 2 tiket.
karena pandemi, bermacam-macam ceritanya, dramanya dan lain-lainnya. Aku merasa diriku sekarang lebih percaya diri. Aku merasa diriku lebih banyak positifnya dari negatifnya. Yang tahu ya yang nggak ada yang di sini ya, teman-teman aku yang di luar, yang mungkin unfollow aku, atau yang mungkin diam-diam kepo, that's okay teman-teman. Selalu akan ada orang-orang yang pro dan kontra, ya kan? Jadi selama niatku baik buat punya tujuan di sini, jadi apa yang berubah dari diriku dan perubahan itu menurut aku lebih baik dari aku yang kemarin, nggak apa-apa banget, gitu ya. Banyak banget temennya, iya. Masa sih dari Oriflame, dan apalagi yang terbukti pas 2 tahun kemarin pandemi, aku cuma nongkrong kerja di pojokan sana, aku bisa punya tim dari Sabang sampai Papua sampai Makassar terjauh pernah ada, NTB juga pernah ada. Amazing, dan bisnis ini aku benar-benar bersyukur banget. Terus ya sekarang sorry ya, jualan setiap hari say. Sorry ya, lihat aja sosial media aku posting setiap hari. Dan teman-temanku, pelanggan-pelanggan aku dari Bogor, dari Madiun, dari Jakarta masih cari aku untuk belanja. Dan mereka belanjanya udah nggak tanggung-tanggung lagi. Setiap ngomong cuma, nih ada hadiahnya nih, scan point. Oke, siap, belanja langsung direct. Atau Divine nih, posting Divine, langsung ada. Kok dia tahu aku suka Divine? Pasti aku ledekin aja dengan posting Divine promo, nanti dia order. Ada yang suka produk Milk Honey, aku posting dia, aku kasih nih lagi promo, belanja. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu the power of branding, konsisten untuk posting, itu namanya dapat hadiahnya. Lanjut. Kenapa sih Bu Dwi Oriflame? Kerja udah enak, ya kan? Dulu kerjanya juga di Bogor, nggak jauh. Dulu pernah aku nyetir ke Jakarta 2 jam berangkat, 2 jam pulang. Selanjutnya aku kerja di Bogor, udah paling enak banget. Dan aku pernah bilang waktu di Bogor ya, aku bilang, karena rumahku kan di Sentul. Aku pernah bilang gini, oke, Tuhan kayaknya aku nggak akan pernah pindah kantor lagi. Benar, nggak pindah kantor, tapi pindah jadi pebisnis. Benar nggak sih? Aku ngomong gitu loh, karena aku udah ngerasa waktu di kantor di Bogor itu udah perfect banget. Kantornya deket rumah, gajinya gede, kerjaannya enak. Kan kita nggak pernah tahu hidup kita. Tahu-tahu Pak suami harus kerja di Balikpapan. Itu yang bikin Bu Dwi mulai harus berpikir, ngapain nih? Jreng-jreng, ya kan? Punten-punten aja teman-teman. Kalau aku selalu ingetin bahwa ya pada akhirnya kita seorang perempuan yang nantinya jadi ibu, yang pasti akan ketemu dilema antara berhenti gara-gara anak, atau gara-gara tugas Pak suami, atau gara-gara di PHK. Maaf ya, begitu deh. Ya jadi buat aku ini dulu kita bertiga-tigaan aja, karena dulu Pak Ed kerjanya di Bali, kita LDRan. Jadi seringan aku selalu bertiga sama anak-anak, komposisinya seperti ini. Seperti ini sama mereka berdua ke mana-mana. Terus buat aku family is not important, tapi family is everything. Semuanya tentang mereka. Jadi udah gak ada LDRan lagi kalau aku pindah ke sini. Terus anak-anak bisa ngebonding sama bapaknya lebih deket lagi, karena dulu kan ketemunya cuma 2 minggu sekali. Sementara aku ngerasa, anak-anak udah gede dan mereka laki-laki, mereka harus dapet connect yang besar dari bapaknya biar mereka tahu dunia laki-laki gitu ya. Udah cukup sama ibunya. Ketika mereka sudah mau remaja, aku mulai mikir ada sesuatu yang harus aku lakukan, yang aku harus korbankan demi anak-anak. Kayak gitu teman-teman. Tapi namanya orang ya, namanya kita udah biasa terima gaji, benar nggak? Ya kan? Udah 19 tahun terima gaji sendiri, punya me time sendiri, walaupun Pak suami juga udah kerjanya enak banget, ya pasti akan ada rasa, terus aku ngapain di rumah gitu ya? Aku cuma duduk aja nonton sinetron, aku cuma ngapa-ngapain aja ya, aduh gimana ya gitu ya. Terus
Terus jadi aku mulai berpikir aku harus melakukan sesuatu. Dulu mikirnya kayak pengen jualan online juga, pengen ngisi blog juga, karena nggak mungkin bikin yellow kitchen di hotel kan, nggak mungkin kan. Jadi aku pikir atau aku ngelamar kerjaan lagi gitu. Pokoknya segala cara aku pikirin sampai akhirnya aku ketemu sama postingan Facebook. Lagi-lagi the power of branding ya teman-teman. Gara-gara postingan Facebooknya Kak Nurtria Meradiani, Kak Baria ya, itu dia posting tentang perjalanan ke London. Waktu itu Oriflame ngajak ribuan orang ke London, ke Eropa yang aku belum pernah, yang aku nggak akan pernah bisa ke Inggris kalau aku kerja di NGO Amerika, karena nggak ada NGO atau LSM internasional yang rata-rata di Eropa tuh jarang, rata-rata tuh negaranya Amerika, Swiss kayak gitu. Eropa juga ya, Amerika. Aku seringnya di Amerika soalnya NGO-nya. Jadi aku NGO tuh kayak LSM internasional ya teman-teman ya. Jadi aku nggak ngerasa, aduh aku harus kerja pindah kemana, nggak ngerti. Terus abis itu aku lihat postingan Maki yang lagi gendong Bagas. Waktu itu ternyata aku nggak kenal, cuma ada ibu-ibu perempuan pakai kain gendong, terus terima kunci mobil si Arfi. Buset, itu mobil Honda CR-V, mobil kesukaan aku. Kok bisa sih ibu-ibu ini terima mobil gratis gitu ya? Makin kepo lah aku, karena aku juga suka mobil besar. Jadi terkoneksi lagi nih, pikiran kita adalah apa yang akan kita tarik, ya kan? Jadi aku dulu mikirin mobil, dulu aku mikirin jalan-jalan ke luar negeri, itu yang aku lihat. Jadi pikiran itu kunci relate banget. Oke, terus teman-teman kebebasan waktu, yalah dulu nggak kerja kantoran kan, 8 sampai 5, kerjanya dapat Sabtu Minggu doang gitu ya. Terus sekarang aku ya free banget gitu, enak banget, bisa nganterin sekolah, bisa jemput, terus bisa sebebas waktu yang aku punya. Kebebasan finansial insya Allah menuju ya teman-teman, belum. Terus persiapan masa pensiun, iyalah pastinya kita semua akan ada di usia yang sudah tidak produktif lagi di kantor. Tapi insya Allah kalau kita udah rintis bisnis dari sekarang, kita jadi punya bisnis yang bisa kita kerjain terus dan dari rumah dan berpasangan seperti contoh super upline kita Maki dan Paki, ya kan? Kan pastinya kita juga pengen, kalau kemarin teman-teman ada yang menyaksikan share-nya Cici Venika yang udah 25 tahun ngerjain Oriflame, yang aku pengen kayak dia. Tadi barusan orangnya lewat yang masih bawa katalog loh. Udah seketar itu, tinggalnya di Louisiana di mana? Di Lituania. Suaminya expat, ya kan? Masih ngerjain Oriflame. Gajinya udah gede banget, propertinya banyak banget, tapi pakai produk Oriflame dari tas sampai body creamnya, parfumnya, make upnya. Orangnya humble banget. Dan aku mau yang seperti itu. Insya Allah kita jadi pribadi-pribadi yang masih dicari orang. Minimal nanya, ibu gimana caranya bisa Oriflame-an? Ibu gimana bisa kok kulitnya udah usia segini masih bagus? Ibu, nah aku mau masih yang seperti itu teman-teman. Makanya aku melihatnya disinilah dimana usia kita tidak dilihat, tapi dilihat dari kemampuan kita, dari skill kita, dari apa yang kita bisa sharing ke orang-orang yang jadi manfaat buat mereka. Gitu teman-teman. Lanjut. Apa sih yang udah Bu Dwi dapat di 5 tahunnya Bu Dwi di Oriflame? Alhamdulillah ngumpul berempat itu nikmat banget. Sekarang alhamdulillah juga walaupun kita pindah kota, tapi jadi ngumpul sama-sama. Itu benar-benar yang nyes banget, akhirnya bisa ngumpul. Harus ngalah ibunya, gak apa-apa, tapi jadi punya sesuatu yang baru yang lebih baik. Ini sebenarnya banyak banget nih rinciannya. Ini bonus-bonus aku. Ini kalau dibesarin ya, ada sih sebenarnya banyak di itu juga. Nanti di upline-nya masing-masing bisa juga. Jadi bonus aku pertama 500.000 teman-teman. Dari 500.000 dan gaji kantor udah 18 juta, kok aku yakin sih? Ya kan? Bener gak? Cuma 500.000 kayak gini amat kan gitu ya. Tapi yang aku lihat adalah 500.000 itu jadi jalan aku untuk menuju 20 juta per bulan, 30 juta per bulan yang aku udah dambakan dari pertama aku join. Jadi waktu pertama aku join, aku ditanya sama upline, emang lo mau punya gaji berapa? 30 juta.
sadar karena aku sekolahnya nggak tinggi, aku yakin di kantor aku nggak akan dapat segitu. Aku tantang diriku, aku mau yang segini. Oke, yuk kerjain. Gitu teman-teman. Ini bukti yang ketiga, jalan-jalan ke luar negerinya sama Oriflame bukan aku sendiri. Ini sama tim aku. Yang pertama aku berdua sama Pak Suami. Aku traktir Pak Suami loh naik kapal cruise pakai bonus Oriflame. Puluhan juta aku beliin. Ya, ternyata di Oriflame adalah yang pertama kali kami liburan berdua aja setelah 17 tahun guys. Dulu kalau ke luar negeri masing-masing. Dulu sukanya bersaing gaji, bersaing ke luar negeri, banyak-banyakan visa di paspor. Jangan ditiru, gak baik. Kalau bisa pergi bareng-bareng. Kenapa? Karena kan aku nunggu dikirim sama kantor, dia nunggu dikirim sama kantor juga. Kalau bayar sendiri, pertama gini, ya nanti kalau kamu pergi aku ikut ya. Pas giliran lihat harganya, hah segini ya masih bayar duit ya. Oke hotel boleh nebeng, tapi tiketnya sendiri. Terus makanya, sayang mas, si Raffi mau sekolah TK, nggak jadi lagi. Oke besoknya lagi kayak gue mesti mau ke Hongkong deh. Ya bisa ikut kayaknya aku nabung. Pas sudah mau hari-harinya, ada yang sakit orang tua lah gitu ya. Jadinya paspor pertama aku 5 tahun hangus, gak pernah dipakai. Itu sejarah yang memalukan yang pernah terjadi dalam hidupku. Sampai teman-teman aku bilang, lu minta RT aja wi, stamp RT sana gitu, tau gak sih. Dari situ aku gitu, lihat aja nih nanti buku kedua aku akan melesat dengan visa-visa. Bener teman-teman, kayak gitu ya. Jadi pertama kali buat sejarah buat perkawinan kami 17 tahun, kita akhirnya jadi liburan gak tanggung-tanggung langsung ke 3 negara, ke Itali, ke Yunani, ke Turki. Keren banget, naik kapal pesiar bintang 6. Tahun berikutnya, tahun 18 ke Paris. Perginya sama tim, gak tanggung-tanggung, bawanya 4, 5 sama suami. Bukti ya, bukan aku doang, tapi tim aku. Tahun berikutnya 2018 ke Stockholm, ke 2019 ya, ke Stockholm, Swedia. Sama tim juga gitu ya. Oke lanjut, yang keempat pembuktian lagi bahwa bukan cuma Dwi aja yang dapat duit banyak, tapi downline tim aku juga. Mereka terima duit yang sama seperti yang pernah aku terima. Lanjut, ini alhamdulillah dari sejak anak-anak lahir aku datang bukan dari keluarga yang berkecukupan, biasa aja, bapak kerja, punya anak 4 gitu kan. Jadi aku ngerasa aku punya potensi buat sekolah ke luar negeri, tapi terhalang karena nggak terlalu pinter-pinter amat karena nggak dapat beasiswa, ya kan. Tapi mau bayar sendiri juga nggak bisa ya. Jadi dari sejak punya anak, aku langsung punya impian bahwa kami berdua harus bisa memberikan pendidikan setinggi-tingginya yang bisa kita berikan. Jangan sampai anak kita mau minta sekolah kedokteran contohnya, terus aku nggak punya duit. Itu aku rasanya kayak ketampar dan nggak boleh. Jadi itu jadi prinsip aku teman-teman. Jadi emangnya Bu Dwi bisa dari Oriflame yang cuma 5 tahun ngirim anak ke luar negeri? Hitung-hitungannya gini. Ngambil duitnya dari uang liburan yang setiap tahun aku dapat. Yang biasanya aku suka liburan sendiri, ngeluarin duit puluhan juta setahun sekali, pergi habisin duit, buang-buang duit karena mau senang-senang sendiri, ya kan? Tapi kan jadi anak-anaknya sekolah gimana? Nah dari situlah aku bilang, oke, kita sudah punya gratisan liburan dari Oriflame. Kita ambil itu, uang liburan kita simpen, kita tabung untuk kuliah anak-anak. Gitu teman-teman. Jadi kalau dibilang bonus aku udah cukup atau belum untuk nyekolahin anak luar negeri, memang belum. Tapi aku ngambilnya dari budget liburan tiap tahun kami untuk dialokasikan ke sekolahnya anak-anak. Gitu teman-teman. Makanya sekarang udah gigih lagi karena yang kedua mau kuliahnya lebih jauh lagi, dan kita orang tuanya harus siapin hadiah-hadiah sama seperti teman-teman. Banyak hadiah perabot rumah tangga, brand Lock and Lock aku dapetin, dan aksesoris juga. Ini apa? Bukan stikernya ya, ini bukan stikernya ya.
Dan akhirnya aku pun juga mendapatkan mobil dari Oriflame, Honda New CR-V baru, mobil idaman banget yang aku dapetin. Dan lagi-lagi ini kan juga berhemat ya teman-teman, daripada beli mobil sendiri ya kan. Kalau lagi-lagi mobilnya bisa dialokasikan buat sekolah, kenapa enggak ya kan, gitu ya. Dan ini adalah aku dengan tim aku di Pulau Jawa waktu itu. Dan ini adalah muka sumringah anakku yang kedua, yang happy banget kalau ngelihat ibunya naik level. Percayalah teman-teman, kenapa kita harus sukses, kenapa kita harus berhasil? Karena ada orang-orang yang kesayangan kita yang sebenarnya menunggu kita naik level. Gitu. Lanjut dak. Tantangannya apa sih Bu Dwi? Enak banget sih Bu Dwi mah udah enak segala-segalanya, pasti lancar aja ngerjain Oriflame-nya. Masa sih? Enggak. Sama. Satu, almarhum bapakku tidak setuju pilihan aku untuk resign bahagia dan ngerjain Oriflame. Terus Bu Dwi gak berhenti. Aku coba jelaskan, tapi aku tidak berharap dia apa-apa. Kalau dia setuju, ya alhamdulillah. Kalau dia belum setuju, nggak apa-apa. Itu haknya dia. Aku coba jelaskan apa yang standar yang gampang aja. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Aku kasih apa coba? Aku kasih hadiah setiap bulan. Parfumnya, tender care buat kulit-kulit yang keringnya. Terus ya bulanannya, ya hadiah-hadiahnya. Sampai dia bilang gini, Mbak Dwi kayaknya seneng nih di Oriflame, dapat hadiah terus. Sampai dia juga pernah, gimana sih caranya ngomong sama mbak-mbak di Indomaret? Itu aku langsungnya, Bapak coba ngomong, aku bilang gitu. Setiap datang ke rumah nanyain mobil, mana mobilnya, mana mobilnya? Bete? Enggak, itu didoain, biarin aja. Makanya kenapa aku ngebut ngerjain Oriflame, karena waktu itu almarhum bapak udah sakit-sakitan. Aku pikir aku harus segera. Qadarullah, pas pertama kali aku liburan ke Eropa, beliau masuk rumah sakit. Dan pas mobilnya diantar, beliau udah gak ada. Tapi ada ibuku. Ada ibuku, teman-teman. Ada ibuku yang menjadi saksinya. Dan ibuku yang juga support aku ngerjain Oriflame. Jadi gak apa-apa kalau ada anggota keluarga kita, apalagi orang tua kita tidak mendukung. Yang penting kitanya ngejalaninnya happy, ikhlas, ada niat buat siapa, ya teman-teman, insya Allah lancar. Jadi abis almarhum bapak berpulang, malah aku bisa umroh sama ibuku pakai duit Oriflame. Pokoknya nggak ada ya tadi ya. Dalam waktu 3 bulan terkumpul 60 juta. Oriflame mau beli paket Oriflame baru punya duit berapa? Udah niat aja, nanti ada rezekinya. Dapat tuh duit 15 juta hadiah kayak tadi si Arya dapat 15 juta. Sebulan aku udah bisa nabung 10 jutaan. Banjir kan duitnya? Banjir teman-teman. Dah. Jadi masuk ke dunia marketing buat aku sesuatu hal yang baru. Aku pun juga sama, mungkin sama teman-teman. Nggak bisa produk, nggak tahu mesti jual apa, males banget baca. Tapi aku mau sukses. Tapi aku harus sukses. Terus gimana caranya? Ya belajar, Wi. Oke, sudah. Aku ikutin. Aku join udah usia 40 waktu itu. Sekarang udah 6 tahun ngerjain Oriflame. Jadi bisa dihitung ya sekarang berapa umurku? 29 kan? Ya, 29 umurku. Dan aku masih membaca. Dan aku masih belajar teman-teman. Jadi emang harus belajar ya Bu Guru ya. Nih yang Bu Guru nih pinter-pinter nih. Zona nyaman ya udah pasti tantangannya. Siapa sih yang gak mau cuma ngopi doang, diam-diam scrolling ya kan? Ini kita mesti melakukan orang, mesti nyiapin produk. Teman-teman harus mau keluar zona nyaman. Dan zona nyaman teman-teman pasti ada, ya kan? Tinggal dilawan. Kalau kemarin ikut trainingnya Maki, ya online, Maki bilang kalau ada rasa takut di situ, berarti di situ kamu harus lakuin. Karena di situ adalah zona nyamannya, dan ketika kita udah ngelakuin, pasti kita jadi bisa. Ya, oke, ingat ya. Jadi kalau disuruh make upin orang, disuruh demo, nggak bisa gue, langsung ingat. Kok gue takut ya? Oke, berarti aku harus lakukan. Ya, gitu ya. Oke, tawaran kerja lagi, iya. Ditawarin bosku lagi untuk kerja, boleh. Ditawarin temen aku untuk pegang jadi HRD di sana,
Ada, tapi enggak, makasih, aku udah jalanin Oriflame. Sampai bosku waktu itu mantan bosku bilang ini, belagu banget sih lu, padahal duit gue baru 7 juta waktu itu. Belagu banget sih lu. Enak ya ternyata jadi bos di bisnisnya sendiri. Iya. Gitu teman-teman. Terbiasa kerja mandiri, iya, aku tuh masih kadang-kadang masih kebiasaan kerja mandiri, tapi sekarang udah mulai berangsur-angsur kerja timnya dikuatin. Temen gak ada yang beli dari awal? Ada, jadi tenang aja. Kalau teman-teman kita yang terdekat nggak beli, sabar. Ada orang-orang di luar sana yang sudah ditunjuk Tuhan untuk bantu kita, benar? Percaya? Percaya deh, ditolak di sebelah kiri, pasti teman-teman diterima di sebelah kanan. Ditolak di depan, teman-teman ada yang nerima di belakang. Jadi bukan orang lain yang menentukan dia akan beli sama kita atau dia akan join sama kita, tapi Tuhan adalah CCTV kita yang lihat kita. Oh, si Dwi udah banyak banget ditolak orang, oke, banyak yang beli. Si Dwi udah banyak banget nih di PHP-in, oke, banyak yang join. Ya, oke, jadi sabar, kerjain terus, pantesin diri terus. Yuk, lanjut. Yang membuatku semangat terus. Arya, pernah lihat aku lemas nggak? Gak pernah. Alhamdulillah 6 tahun aku gak pernah lemas. Gara-gara mereka aja. Kalau udah bilang mereka, dan kalau udah ngomong mereka, aku gak paham. Ya, keluarganya pasti yang single punya orang tua, yang udah punya anak, yang udah punya pasangan, pasti kalian punya reason, punya why sendiri kenapa kalian harus sukses di sini. Oke. Dan tim aku yang bikin aku nggak pernah lemas. Sekarang nggak cuma duit yang jadi tujuannya. Dulu pertama-tama memang obsesi banget pengen punya 20-30 juta karena aku pernah direndahkan orang, karena aku dengan pendidikan aku nggak akan bisa dapat angka segitu. Angka segitu udah bisa aku capai. Sekarang yang menjadi tujuan aku adalah kalau aku punya tim yang bisa ngerasain apa yang aku rasain, itu luar biasa banget teman-teman. Bisa bareng-bareng sama mereka pertama kali ke Bali, pertama kali naik pesawat, pertama kali ke luar negeri, itu rasanya nggak akan terlukiskan. Bukan menyombongkan, silakan ngerasain sendiri. Dan aku doain teman-teman akan punya perasaan yang sama seperti aku. Tapi teman-teman harus nyampe dulu, ngerasain dulu sendiri. Nanti abis itu teman-teman tularin ke timnya. Buat teman-teman mungkin 1 juta atau pergi ke Bali udah biasa, kayak Arya mungkin udah biasa. Tapi coba rasain Arya bawa tim yang banyak ke Bali, ke Jogja, apalagi kalau bisa ke Seoul nanti. Kayak gitu. Lanjut. Bismillah, milestone selanjutnya aku. Kenapa dibilang milestone? Milestone itu adalah pencapaian buat aku, menurut aku 5 tahun ke depan. Jadi teman-teman yang Oriflame yang baru join, yang baru setahun, yang baru 2 tahun, kalau teman-teman mau berhasil, jangan ngelihat cuma, aduh setahun itu sebenarnya baru ngerasain enak gak enaknya. Tapi abis itu teman-teman harus punya jangka panjangnya. 3 tahun ke depan aku harus seperti apa? 5 tahun aku seperti Bu Dwi, bisa banget. Ya, 5 tahun seperti aku bisa banget teman-teman. Gak ada yang gak mungkin. Kita punya Tuhan Maha Kaya, kita punya Tuhan Maha Memampukan, kita punya Tuhan Maha Kuasa atas kita. Tinggal minta, kerjain dengan ikhlas, dengan happy, dengan rasa syukur. Insya Allah teman-teman akan lancar. Jadi next milestone kita adalah pendidikan si ini, yang tadinya kecil segini, dia udah sebesar ini. Alhamdulillah. Renovasi rumah Sentul, rumahnya udah dari tahun 2005, belum direnovasi. Aku pengen renovasi sesuai dengan impian kami, desainnya, interiornya dan sebagainya. Tabungan emas pastinya buat persiapan masa tua, kayak gitu teman-teman. Lanjut. Aku merinding lihat ini. Aku bikin ini sebelum acara trainingnya Maki kemarin. Maki ngajarin kita untuk impian, dream.
Jangan takut punya impian. Harus besar impiannya. Dan yakini bakalan sampai. Dan Cici Venika cerita dari dia yang seperti apa, before dan afternya. Dari orang yang pendiam, dia bisa bagus. Bisa sampai teman-teman. Mau cepat atau lambat semuanya kita. Jadi jangan lupa dream, believe, sama achieve. Itu aja sharing dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya?